syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penyebaran budaya positif di SDN 2 Negara Haji Baru. Acara yang selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Noto Warsisno. Kepadanya dipersilakan. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Negara Haji Baru yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi penyebaran budaya positif. Dalam hal ini beliau Ibu Siti Balina yang akan mengisi acaranya. Tentunya saya sebagai kepala sekolah sangat senang sekali dan sangat mendukung kepada CGP, dan saya harapkan Bapak Ibu yang lainnya menyusul mengikuti CGP seperti Ibu Siti Balina, supaya pendidikan di sekolah kita lebih maju dari sebelumnya. Itu harapan saya. Kiranya itu saja sambutan dari saya. Saya Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat acara yang ketiga yaitu sosialisasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Balina. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Noto Warsisno selaku Kepala Sekolah SDN 2 Negara Haji Baru, dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Negara Haji Baru. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, pagi ini saya akan melaksanakan sosialisasi, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, sebelum memulai acara ini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Guru saya. Bapak Ibu Guru sudah tahukah atau sudah membiasakan budaya positif belum di sekolah kita? Alhamdulillah karena kita sudah melaksanakan budaya positif. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini pengetahuan kita atau kebiasaan budaya positif kita bertambah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses. Memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima positif kontrol guru, dan keenam keyakinan kelas, kemudian yang terakhir ada yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin segitiga restitusi ini ya yang masih asing di telinga kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu dari konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila mencakup yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang selanjutnya adalah mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran
dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai materi. Psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mengikuti pendidikan berdiferensiasi itu nanti kita menyesuaikan kebutuhan anak dan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita membiasakan anak untuk berdiferensiasi mengikuti profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini tidak hanya untuk murid-murid ya Bapak Ibu guru sekalian, ini juga berlaku untuk semua warga di sekolah, termasuk Bapak Ibu guru maupun operator dan kantin sekolah. Jadi disiplin positif ini mari kita terapkan di sekolah kita untuk semua warga di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dan pasti Bapak Ibu guru sudah tahu ya tentang kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan manusia yang selama ini kita memang butuhkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, apa yang kita butuhkan? Yaitu makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini yang paling penting yang harus kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang kadang-kadang kita susah terapkan. Rasa diterima ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Pasti di kelas kita ada mendapati satu anak yang merasa terkucilkan ya Bapak Ibu. Disinilah mereka membutuhkan kasih sayang dari kita dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan dengar. Sangat penting juga untuk kita. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dan ini yang sepertinya kadang kita masih canggung ya untuk bermain dengan anak-anak. Sebenarnya murid kita itu juga kadang ingin bermain, humor, nah itu yang sangat kita butuhkan. Cuman kembali lagi kita semua belum membiasakan. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat membiasakan hal-hal baik, hal-hal positif untuk murid-murid kita. Kemudian yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman. Ini Bapak Ibu guru sekalian, hukuman. Jadi kita sebagai guru, kita belajar untuk tidak menghukum. Satu adalah tidak terencana. Jadi hukuman itu kita tidak merencanakan, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan.
murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang selanjutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita membiarkan anak-anak bagaimana mencari solusinya sendiri tanpa kita mengarahkan atau tanpa keinginan kita. Bisa dikatakan satu arah gitu. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru. Penghukum sering dilakukan Bapak Ibu guru, menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, atau manajer. Di antara posisi kontrol guru ini, mana yang sering kita lakukan? Pemantau. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Hukuman itu seperti apa, pemantau dan sampai ke manajer. Di sini ada contoh Aji yang terlambat hadir di sekolah. Ketika kita menjadi ketika kita menjadi penghukum, nada suara kita tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jadi menunjuk-nunjuk menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kenapa bisa datang tepat waktu Aji? Sering Bapak Ibu melakukan itu atau tidak pernah? Mudah-mudahan tidak ya. Baik. Oke, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira muridnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, hasil dari ketika kita menghukum anak itu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor bapak ibu guru bisa diorek-orek pakai paku atau benda-benda yang tajam. Jadi sekarang kita harus tahu kenapa anak coret-coret meja atau kertas itu sebenarnya hasil dari kita sebagai pendidik. Tiba-tiba ya karena memang kadang-kadang tidak terkontrol ya Bapak Ibu, kita tiba-tiba ada anak yang datang terlambat udah langsung marah-marah saja. Nah, dan itu ternyata kita digolongkan kepada penghukum. Ketika kita menjadi membuat merasa bersalah, nada suara kita memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Jadi kayak dibelai ya. Contohnya di sini, Aji, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Nah, ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi dengan bahasa yang memelas. Di sini bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Sudah pernah Bapak Ibu guru menegur dengan cara lembut seperti ini? Nah, ya, itu adalah kita sebagai guru membuat merasa bersalah. Hasilnya, murid akan merasa bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum Bapak Ibu, karena si murid emosi dan tertahan rapat di dalam. Murid merasa menahan perasaannya. Tidak seperti murid salah dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan
melakukan tindakan yang agresif lainnya. Dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya, ya, dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Dan ketika kita memberi memelas, itu malah membuat anak merasa bersalah, ya Bapak Ibu guru. Jadi merasa bersalah tapi tidak terrealisasikan atau dia akhirnya terpendam di dalam hatinya, dan itu lebih berbahaya untuk anak-anak. Kemudian ketika kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman, ya Bapak Ibu, nada suara kita lama, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh meratap pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi seolah-olah kita adalah teman bagi murid kita. Bahasanya seperti ini, Aji, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sambil tertawa ringan. Sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini jadi sambil senyum-senyum. Di sini posisi kita sebagai teman. Jadi bagaimana kira-kira perasaannya ketika kita menjadi teman? Tidak sabar ya Bu? Iya. Tapi mungkin ada Bu, salah satu kita pasti memang benar-benar bisa akrab dengan murid, tapi memposisikan sebagai teman. Ya, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ya. Tapi ini kurang dampak positifnya. Ini termasuk dampak yang positif ya Bapak Ibu. Hanya saja di sini negatif, murid menjadi tergantung pada Bapak Ibu guru. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak nanti akan terlalu tergantung pada kita. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya, ya. Kemudian untuk terlalu mengandalkan gurunya untuk membantunya. Kemudian akibat lain dari posisi teman, Aji hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh kita sebagai gurunya. Nanti dia akan bandel ketika dia disuruh Bapak Ibu guru lain, dia kurang nurut karena sudah merasa nyaman dengan satu guru, dan ini kurang baik. Nah, selanjutnya adalah jika kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, ini tadi kata Bu Yuni, kita sering menjadi pemantau. Jadi gurunya bertanya, Aji, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kemudian Aji menjawab, tahu Pak. Guru, kamu selama 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kemudian Aji menjawab, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang ketinggalan saya tadi. Kemudian guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata Pak Guru. Bagaimana perasaan murid ketika diperlakukan seperti ini? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, kemudian menjadi marah atau membuat perasaan berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan mengerjakan tugas saat jam istirahat. Jadi di posisi memantau ini tetap kita membuatnya tidak nyaman murid, karena murid harus mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas pada jam istirahat. Dan itu juga masih merepotkan kita Bapak Ibu guru, karena kita pasti harus menunggu ya, menunggu kita memantau anak yang terlambat tersebut. Kemudian ketika kita menjadi manajer Bapak Ibu, nada suara kita tulus. Ini sepertinya kayak bubur ini ya. Nada suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian terdekat ke murid, ya. Kemudian guru, Aji, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, Aji menjawab, tahu
jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Aji, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertiga. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Aji, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita menanyakan alasan, menanyakan sebelumnya tahu atau belum, jam mulai kita belajar, dan menanyakan disinilah yang dikatakan mencari solusi sendiri. Jadi kita tanya, apakah besok akan ada masalah untuk kamu hadir tepat waktu ke sekolah? Gitu. Jadi kita tanyakan dari awal, kita salah dulu ya Bapak Ibu. Kita tanyakan jam sekolah tahu atau belum, masuk jam berapa, kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki. Jadi ketika untuk memperbaiki kesalahan anak, kita tanyakan langsung kepada anak seperti apa cara memperbaiki. Jadi itu yang dikatakan tidak satu pihak. Dan di sini diharapkan kita semua sebagai pendidik, kita bisa membiasakan kita memposisikan kita sebagai manajer untuk murid-murid kita. Ketika kita memposisikan diri kita menjadi manajer, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, ya, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Nah itu tidak boleh ya Bapak Ibu guru. Apalagi berkaca pilegam atau bersikap seolah-olah menyesal. Nah itu tampak sedih sekali. Jadi kita tidak boleh membuat anak itu merasa sedih, merasa tidak nyaman. Itu sebaiknya kita hindari ya Bapak Ibu guru, karena kita membiasakan atau memberi kenyamanan pada murid-murid. Fokus ada pada murid. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, fokus kita adalah pada murid, ya, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi posisi kita benar-benar kita pikirkan seorang murid itu harus bagaimana, pikirkan perasaannya, ya. Jadi kita tidak membahagiakan atau memuaskan diri kita sendiri. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan perlu terjadi, dan sesuatu terus terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Seperti halnya tadi di posisi ini, ya. Jadi guru hanya menanyakan kira-kira memperbaiki masalah ini bagaimana. Nah, jadi anak nanti yang harus berpikir bagaimana mencari solusi dari kesalahan yang murid buat. Contoh lain dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh lain adalah penghukum. Kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Sering atau tidak Bapak Ibu guru menemui ini, ya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kira-kira yang biasa kita lakukan apa? Menghukum, ya. Di sini ketika kita menjadi penghukum, kita menyuruh berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Ketika kita menjadi penghukum, ketika kita menjadi membuat merasa bersalah, jadi kita akan ngoceh. Ketika kali ibu sudah katakan, kamu senang ya lihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu ketika kita di posisi menjadi pembuat masalah. Tapi ketika kita di posisi menjadi teman,
Ayo dong, Pak, kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Sudah pernah atau belum, Bu? Jangan ya, Bu, karena ini kurang banyak. Kemudian ketika kita menjadi pemantau, kita akan mengatakan kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ya, ini ketika kita menjadi pemantau. Nah, ketika kita menjadi manajer, ada murid kita yang tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita menjadi manajer, kita bahasanya harus tulus dan halus, tidak boleh marah-marah. Keyakinan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Jadi kita tanyakan, keyakinan apa? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan? Jadi kita tanyakan solusi dari masalah yang dia buat, ya. Kita tanyakan solusi dari masalah yang murid kita buat. Posisi kontrol apakah aku? Coba Bapak Ibu guru, kira-kira kita di posisi kontrol mana? Jadi penghukum, pemantau, teman, atau manajer, dan satu lagi apa? Iya, penghukum merasa berapa? Pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan teman, ya, dan yang terakhir adalah manajer. Kita tanyakan pada diri kita Bapak Ibu guru, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira ya. Jadi setelah ini kita memperbaiki cara kita belajar, mudah-mudahan dengan cara seperti ini bisa membuat lebih baik kita dalam menghadapi murid-murid kita. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau bahasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat? Nah, benar sekali kata Bu Yuli. Kita tepuk tangan buat Bu Yuli. Ya. Kemudian posisi kontrol apa? Ketika kita ngomong kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang Prilly melakukan 3 kali. Ini posisi kontrol apa kira-kira? Apa Bu Farah? Oh iya, penghukum. Boleh tepuk tangan buat Bu Farah. Posisi kontrol apa kan aku? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini posisi kontrol apa ini? Manajer. Coba kita lihat. Oh betul, sama semua. Oke, baik. Berarti sudah paham semua ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ada lagi. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah ini? Benar Bu Erda. Tepuk tangan buat Bu Erda. Nah, yang terakhir berarti ini sudah kira-kira sudah tahu ya posisi kontrol apakah aku. Di kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Apa ini kira-kira? Hukum. Apa? Apa kira-kira? Pemantau ya Bu Siti. Tepuk tangan buat Siti. Iya, terima kasih. Nah, betul sekali ya. Itu adalah tadi 5 kontrol kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Kemudian yang lainnya adalah yang akan selain 5 kontrol tadi sebagai seorang guru, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi budaya positif yang lainnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan
dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan telah berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan telah sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, sehingga sudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan telah lewat kegiatan mengutarakan pendapat kita. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, usahakan anak-anak semua ikut berpartisipasi, menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi ketika anak-anak kita melanggar masalah, membuat masalah atau melanggar keyakinan kelas, dia akan tahu sendiri. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, ada yang merusak nih, contohnya ada yang merusak hiasan yang kita buat di kelas, kita tanyakan siapa yang merusaknya. Cuma ada yang menjawab, Hafiz Bu. Kita tanyakan pada Hafiz. Jadi kita tidak marah-marah. Hafiz masih ingatkah dengan keyakinan kelas kita? Jadi kita jika melanggar keyakinan kelas, maka pasti ada anak-anak pasti tahu sendiri nanti apa hukumannya. Jadi kita tanyakan solusinya kepada si pembuat masalah ini. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, ini yang masih serasa asing di telinga kita ya Bapak Ibu. Ini segitiga restitusi adalah cara kita menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi itu ada tiga. Satu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang kita harus coba terapkan di kelas kita atau ke anak-anak kita, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak ini berbuat salah, nanti kita tanyakan mau seperti apa, ya. Jadi nanti anak-anak memperbaiki sendiri dengan kemauannya sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa mendampingi atau mengarahkan. Kemudian segitiga restitusi yang kedua adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini cara kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menggunakan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal-hal yang kita tanyakan atau yang kita bicarakan itu berkaitan dengan identitas. Jadi maksudnya seperti contohnya, Anjing tahu atau tidak kenapa ibu panggil ke sini? Gitu. Jadi ketika nanti anak-anak pasti tahu, ya Bu, karena saya datang terlambat. Nah, hal yang kita sampaikan selanjutnya ini adalah tidak apa-apa, ya. Berbuat salah itu manusiawi. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kamu pasti punya alasan. Nah, di sini kita menanyakan alasan. Kenapa kok bisa terlambat atau kenapa kok berantem gitu. Jadi kita tanyakan masalahnya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru ini sampai keyakinan kelas. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, usahakan anak-anak semua ikut berpartisipasi, menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi ketika anak-anak kita melanggar masalah, membuat masalah atau melanggar keyakinan kelas, dia akan tahu sendiri. Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Nah, nilai-nilai ini kita hubungkan kepada profil pelajar Pancasila, ya. Nilai menghormati, ya, atau gotong royong, berarti nanti ada nilai-nilainya sendiri. Terus seperti apa gambaran kelas ideal menurut kalian? Jadi kita tanyakan kepada anak-anak biar nggak berantem lagi atau biar nggak terlambat lagi. Anak-anak mau seperti apa
Jadi kita tanyakan. Dan Bapak Ibu guru semuanya, demikianlah tadi penerapan budaya positif yang saya sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak dari semua yang saya sampaikan? Baik, Pak, silakan. Sebelumnya izin bertanya ya Bu Dina. Iya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita sebagai warga kelas dalam membuat keyakinan kelas, dan bagaimana cara kita sebagai pendidik menerapkannya kepada siswa. Gimana sih? Baik, Bu Farah, saya coba menjawab. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Saya mempunyai contoh, Bu Farah. Kemarin saya sudah terapkan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas itu kita minta anak-anak kita sedikit saja bisa menggunakan kertas yang tidak terpakai, atau kita boleh meminta anak-anak itu menuliskan di buku, ya. Kita jelaskan keyakinan kelas itu seperti apa, untuk apa, kita beri pengertian ke anak-anak. Kemudian kita minta tuliskan ke mereka. Jadi anak-anak semua disuruh nulis untuk keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi mereka membuat sendiri nanti untuk kedisiplinan sendiri. Jadi bukan guru yang membuat, ya Bu Farah, ya. Jadi kita meminta anak-anak untuk membuat semuanya, atau kita lebih enaknya kita bagi, ya Bu, kita bagi potongan-potongan kelas biar anak-anak menulis, ya. Setelah ditulis, mereka suruh nanti dibacakan satu persatu, atau enggak kita buat kita tempel di papan tulis. Setelah semuanya mengutarakan keyakinan kelas yang mereka inginkan, baru kita bikin kesepakatan. Karena kan pasti banyak yang sama, ya Bapak Ibu, nggak mungkin satu tahun nggak sama, kadang-kadang satu bangku itu kan sama, ya. Kita membuat kesepakatan di kelas mengerjakan tugas Bu, atau datang tepat waktu. Jadi kan banyak yang sama. Kita seleksi semuanya yang sama kita inginkan, dan kita buat kesepakatan kelas itu kita benar-benar sepakati. Setelah membuat keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Anak-anak yang membuat, mereka kan sudah tahu, oh iya berarti mereka harus konsekuensi tuh dengan keyakinan kelas yang kita buat. Jadi nanti kita buat, kita seleksi, kemudian kita sepakati. Nah, setelah kita sepakati baru kita tulis, ditempel di dinding biar anak-anak semua tahu, oh ini keyakinan kelas yang saya buat atau ide saya. Jadi mereka juga lebih bangga ketika idenya mereka kita ambil. Pasti anak-anak senang. Tuh, ini ide saya ini. Jadi ketika dia mau terlambat atau mau melanggar keyakinan kelas, ketika kita tanya keyakinan kelas apa yang dilanggar, pasti mereka tahu. Gitu Bu Farah, ya. Kemudian yang selanjutnya cara menerapkan, ya Bu Farah. Bagaimana cara menerapkan kita keyakinan kelas di dalam kelas? Kita ikut Bu Farah. Kita sebagai pendidik ikut mengikuti keyakinan kelas yang ada. Ya, anak-anak bikin tuh datang waktu, ya, datang tepat waktu. Kita ikuti Bu Farah. Jadi anak-anak nanti masa kemudian 7:30 ya, atau enggak jam 8 atau jam istirahat itu, ya, jam 10, ya, kita sudah duduk di kelas. Pasti anak-anak sudah langsung mengikuti, begitu Bu Farah. Jadi cara menerapkan itu adalah gurunya ikut dalam keyakinan kelas tersebut, gitu Bu Farah. Kemudian ada lagi Bu Farah yang mau bertanya? Baik, Bu Yuni silakan. Tadi Bu Lina juga sudah menjelaskan tentang pembelajaran. Nah, saya sebagai guru memang kita masuk pada kurikulum Merdeka ini untuk pembelajaran kita yang kita tahu, mungkin pembelajaran yang sering kita lakukan tentang bagaimana cara siswa belajar di kelas atau bagaimana. Nah, tetapi saya itu masih belum paham apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi. Baik, Bu Yuni ingin caranya apa itu, ya? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita mengikuti anak-anak kita, ya.
Ya, seperti kita contohnya kita beri apa namanya kuis ya. Jadi beri kuis, jadi anak-anak itu ya nggak bosan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang tidak itu saja, ya, atau enggak pembelajaran yang memang sama anak itu diinginkan. Contohnya kan di kelas ya, di kelas kita waktu pembelajaran IPA, contohnya ya, waktu pembelajaran IPA itu kemudian kita berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, kita boleh Bu sekali-kali kita keluar kelas. Kita keluar kelas, mereka suruh bawa buku, kemudian untuk mencatat ya makhluk hidup atau hewan apa gitu. Jadi berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Kita mengikuti kemauan anak seperti apa. Tapi ya tidak jor-joran ya Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi memang kita mengikuti kemauan anak. Tapi kembali lagi, kita sebagai guru kita selalu memantau atau enggak kita selalu mengarahkan ya. Jadi tidak kok ya nanti anak maunya tidur-tiduran atau apa ya kira-kira kurang baik ya jangan kita ikuti ya. Kita sebagai guru kita juga harus mengarahkan ke yang lebih baik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang disesuaikan kemauan anak ya Bu ya. Kemudian ketika kita bosan kan biasanya anak-anak buka halaman sekian, nah itu coba dihilangkan dulu. Kita berdiferensiasi, kita gunakan materi-materi yang memang sesuai kebutuhan anak. Begitu Bu Yuli. Selain Bu Yuli adakah yang ingin bertanya lagi? Bagaimana caranya kita mengajarkan budaya positif untuk murid? Tolong jelaskan. Baik, Pak Tubama, saya coba jawab. Bagaimana caranya kita menerapkan ya Pak? Menerapkan mengajarkan ya. Bagaimana caranya kita mengajarkan murid untuk membiasakan budaya positif? Itu sebenarnya hal yang mudah tapi memang nggak sulit ya Pak Ibu kita terapkan. Kita membiasakan budaya positif itu tidak usah yang ribet-ribet dulu Bapak Ibu. Kita contohkan dulu ya. Kita sebagai dewan guru, kita sebagai warga sekolah kita contohkan dulu bagaimana kita berbudaya positif. Budaya positif itu contohnya apa? Kira-kira apa budaya positif yang kita contohkan? Iya, berjabat tangan ya. Kita terapkan 5E. Cuma E itu apa saja? Senyum, sapa. Oh, salah, senyum, sapa. Kemudian santun. sopan dan santun. Oke. Jadi kita biasakan dulu Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membiasakan atau mengajarkan budaya positif ke anak-anak? Kita sebagai guru kita biasakan dulu, ya. Kita biasakan dulu budaya positif di diri kita, nanti anak-anak pasti mengikuti. Contohnya ketika jadi kita ribut sampah ya Bapak Ibu guru, kita ribut sampah, buang sampah, jangan sembarangan buang sampah atau ambil sampah. Sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika ada sampah kita ambil, kita buang. Itu dari pembiasaan diri kita, nanti anak-anak pasti mengikuti. Jadi begitu. Jadi caranya kita menyebarkan budaya positif itu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian nanti ketika kita ngomong kepada murid pasti murid oh iya ternyata Bu Yuli ya memberikan contoh gitu. Jadi cara penerapan budaya positif adalah membiasakan dari diri kita sendiri atau kita sebagai pendidik memberi contoh dulu. Begitu Bapak Ibu guru sekalian. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi atau tidak Bapak Ibu sekalian? Ibu Yuli silakan. Memang sebagai guru itu setara di zaman sekarang itu serba salah Bu Lina ya. Nah, kita sebagai guru biasanya sudah menjadi seperti pemantau atau pembuat bersalah, merasa bersalah. Iya. Nah, kita lakukan sekali dua kali. Nah, walaupun kita dengan bahasa yang santun juga, tetapi terkadang belum membuat
membuat jerah pada si anak. Mungkin sebagai guru kita juga belum profesional tentang bahasa ya. Nah, yang sering kita lakukan itu menjadi penghukum. Tetapi dalam menjadi penghukum itu pun kita tidak yang berlebih ya Bu, hanya menyesuaikan apa yang diperbuat oleh siswa. Nah, sedangkan menjadi manajer, kita selalu ingin menjadi manajer, tetapi karena kurang kesabaran. Nah, bagaimana sih kita menyiasati untuk menjadi penghukum yang tidak berlebihan ataupun manajer yang lebih sabar? Itu saja Bu Lina, terima kasih. Baik, Bu Yuli, terima kasih pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan Bu Yuli itu berarti bagaimana kita mengubah penghukum menjadi manajer gitu ya, Yuli ya. Jadi lebih singkatnya seperti itu. Kita biasa menjadi penghukum, belajar menjadi manajer. Memang sebenarnya agak sulit ya Bu, karena kita berubah kebiasaan. Tapi tidak mungkin jika kita mau berusaha. Jadi di sini seperti di contohnya ya, ketika kita menjadi penghukum, kita akan suaranya tinggi, ya, matanya melotot, jarinya menuju, ya kan? Itu sebenarnya dipengaruhi dari kesabaran. Betul kata Bu Yuri, kesabarannya yang kurang ya. Nah, ketika kita menjadi penghukum pasti kita marah-marah. Tapi sebenarnya Bu, ketika kita menjadi penghukum kita capek sendiri nggak sih? Iya, kita capek sendiri. Jadi kita memang merubahnya dari diri kita sendiri. Coba kita belajar lebih sabar lagi memang ya. Karena ya jujur tadi yang dari awal itu tidak ada yang namanya manusia tidak salah. Mungkin kita pun pernah di posisi itu, ya. Kita harus sadar diri. Jadi di sini, ketika kita menjadi manajer, kita membiasakan diri dulu Bu untuk menerima kesalahan orang lain. Dan itu ya, untuk menerima kesalahan orang lain dengan kita tidak marah-marah. Jadi bagaimana caranya? Kita caranya dari diri kita sendiri dulu. Jadi kontrol ke diri sendiri dulu untuk benar-benar bisa menerima kesalahan orang lain atau kesalahan si anak ini. Untuk sekali, 2 kali, nanti kita tanyakan. Tapi sebelum kita menghukum, kita sudah membuat keyakinan kelas belum? Nah, sebelum kita lakukan segitiga restitusi, kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, kita harus ikuti cara segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, yaitu kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi harus diingat itu Bu Yuli, ketika kita membuat keyakinan kelas, dan harus kita ingat semua ya Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita membuat keyakinan kelas, usahakan keyakinan kelas itu benar-benar muncul dari murid. Jadi benar-benar itu muncul dari ide mereka. Ketika mereka melanggarnya, pasti mereka ingat, oh ya ini keyakinan kelas yang tidak boleh dilanggar. Jadi sebenarnya dulu kan sempat ada bahasa ketika kurikulum merdeka kita tidak boleh membuat peraturan sekolah ya atau peraturan kelas. Itu yang dimaksud adalah kita tidak boleh membuatnya, kita tidak boleh membuat dari diri kita atau dari satu pihak. Kita membuatnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu. Jadi benar-benar kesepakatan kelas apa yang kita mau buat di kelas kita anak-anak gitu. Jadi tidak dari kita, tidak boleh datang terlambat, harus kerjakan tugas, tidak seperti itu. Tapi benar-benar muncul dari ide anak-anak gitu Bu ya. Jadi sebelum kita menjadi manajer, kita juga harus terangkan dari langkah-langkahnya dulu gitu. Jadi biar kita tidak kesulitan untuk menerapkan gitu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup sosialisasi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Bapak Ibu guru sekalian, mungkin cukup di sini sosialisasi dari saya. Sosialisasi tentang budaya positif yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berkenan buat Bapak Ibu guru, buat kita semua. Mudah-mudahan ini semua bisa membuat perubahan baik bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernafas dalam sila-sila yang kita
menjaga